Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Insight Qahwah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang red flag dalam berbagai hubungan. Siapkan kopimu and enjoy the moment. Ya, silakan. Laga duluan. Hubungan ini ya banyak. Hubungan status ini banyak banget, kayak hubungan sosial, hubungan dalam asmara, atau hubungan pertemanan, atau keluarga, lingkungan, ya kan. Sebenarnya hubungan kayak gini tuh positif banget, apalagi buat teman-teman mengembangkan. Kan kalau misalnya di pelajaran di kuliah atau di pondok dulu kan, salah satu bentuk atau yang membentuk karakter seseorang itu kan lingkungan, ya kan. Nah, di sini kita harus benar-benar selektif, harus benar-benar filter mana yang sekiranya baik buat diri kita, kayak gitu. Nah, kalau misalnya uh, nggak buat kita maju atau buat kita dampak positif, ya itu namanya red flag ya. Kita harus ngejauhi seperti itu. Kalau menurut Andika gimana? Ya, sebenarnya kalau misalkan red flag itu sendiri itu sebenarnya kan eh pembahasannya tuh baru viral atau baru rame akhir-akhir ini kan. Jadi Hmm, kalau red flag itu dulu sebenarnya tuh diartikan dulu sebagai bendera merah atau bendera tanda bahaya. Gitu cuman kalau misalkan sekarang di era sekarang itu red flag sering diartikan sebagai hubungan yang toksik atau misalkan hmm, orang yang red flag adalah orang yang toksik kepada kita. Berarti red flag si ini mah berarti si dianya atau pasangannya itu toksik gitu atau apa racun ke kita atau bawa kita kepada kejelekan. Ya red flag itu ada red flag, ada yellow flag atau ada green flag. Itu semuanya analoginya atau pengertiannya itu sama seperti lampu lalu lintas. Ketika hijau ya gas terus, maju terus. Ketika kuning ya berhati-hati dan ketika merah itu waspada atau bahaya atau berhenti. Red flag ini kalau menurut saya ketika kita bertemu pasangan yang red flag ataupun teman atau sahabat yang red flag itu tuh lebih baik dihindari kemudian dan lebih baik mencari pengganti. Ya, jadi ketika kita bertemu pasangan yang red flag, otomatis pasangan itu tidak membawa kebaikan, yang ada malah membawa keburukan. Eh, jadi lebih baik kita tinggalkan, ya. Nah, red flag itu juga tidak hanya dalam pasangan, tetapi dalam hubungan keluarga ataupun dalam hubungan pertemanan atau sahabat. Kalau jadi gampangnya gini, ketika kita ada dua jalan ataupun dua pilihan ataupun dua cara dan itu caranya itu mana yang lebih mudah atau lebih maslahat, kita mengambil cara yang lebih maslahat, gitu ya. Contohnya, ketika kita bertemu dengan pasangan yang red flag ataupun calon pasangan yang red flag, kalaulah dengan dia itu lebih banyakkan keburukannya atau lebih mudarat, maka kita tinggalkan calon pasangan yang red flag itu gitu ya. Jadi kalaulah meninggalkan dia itu lebih maslahat, maka kita tinggalkan calon pasangan yang lebih eh, kita tinggalkan si dia gitu ya. Biar lebih maslahat. Kemudian nah makanya saya selalu bilang gitu ya. Ketika kita memilih calon pasangan, kita tuh harus jelas dulu gitu. Jelas dulu dalam artian kita seleranya seperti apa, kita keinginannya atau ciri khasnya seperti apa. Di dalam Islam itu sendiri, mulai dari muamalah, hal-hal ngobrol dengan pasangan sampai dengan hal-hal yang lebih detail, sampai hal-hal yang lebih detail, contohnya sampai dengan urusan diranjang gitu ya, ataupun urusan jima, itu di dalam Islam ada aturannya sendiri ya. Jadi kita bisa memilih
kesukaan kita yang mana, dan selama itu tidak dilarang gitu ya, selama itu dibolehkan. Jadi misalkan kita bisa memilih cara muamalahnya mau kayak gimana, kemudian kita bisa memilih jimaknya kayak gimana atau berhubungannya kayak gimana. Itu di dalam Islam banyak sekali apa namanya ilmu-ilmunya. Jadi kita harus jelas dulu di awal kita tuh seleranya ataupun keinginannya mau kayak gimana gitu. Jangan ketika apa ketika sebelum menikah, ketika sebelum menentukan kita banyak sok-sok jaim-jaim ini itu, tetapi ketika setelah menikah kok tiba-tiba banyak hal-hal baru gitu ya. Jadi nggak jelas di awalnya gitu loh. Kayak gitu sih. Nah, kemudian Nggak nyambung gitu. heeh, nggak nyambung gitu loh. Jadi ya udahlah kita jujuran-jujuran aja lah. Dari segi ngobrol kita kan punya punya selera masing-masing. Dari segi jima atau berhubungan kita kan punya selera masing-masing gitu loh. Bisa jadi ada suatu hal yang dibolehkan, tetapi pasangan kita tidak suka gitu loh. Kayak gitu. Maksudnya kita lebih jelas di awal gitu loh, kayak ngobrolnya bisa nggak sih deep talk dengan calon pasangan kita kayak gitu-gitu ya. Jadi itu sih kalau dari saya gitu ya tentang red flag ini gitu. Nah, terus misalkan tentang red flag ini emang banyak sekali ya apa namanya, pasti kalau kita menemukan pasangan ataupun menemukan orang di sekitar kita yang red flag, itu secara langsung ataupun secara tidak langsung itu pasti membawa keburukan. Jadi akan berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Makanya ketika kita berada di posisi itu, kita harus pandai-pandai dalam semangat sih gitu loh. Jadi banyak bergerak, banyak semangat. Intinya itu gitu. Pasti orang yang red flag itu pasti ada aja gitu. Kayak gitu. Jadi Pasti ya. pasti ada aja, entah itu pasangan yang apa namanya yang red flag, atau sahabat atau keluarga yang red flag, itu pasti ada aja. Tetapi apa namanya, dari situ kita ambil hikmahnya, kemudian kita terus bergerak dan kita terus semangat gitu. Misalkan kita galaunya sekali, semangatnya dua kali, jatuhnya sekali, semangatnya dua kali, kayak gitu-gitu. Jadi anggap aja itu mental kita sedang diuji kayak gitu sih kalau menurut saya. Nah, ya sekarang soalnya ketika banyak sekali kasus ya yang pasangan yang red flag tuh pasti mempengaruhi kesehatan mental pasangannya gitu. Pasti Jadi pasti. jadi dan yang saya baca gitu ya di salah satu platform di sosial media kan ada grup tentang psikologi gitu. Banyak sekali orang yang bercerita bahwa ketika pasangannya di itu red flag, kemudian itu berpengaruh terhadap dirinya gitu. Jadi terganggu kesehatan mentalnya. Kemudian dan salah satu faktor yang penting juga adalah masalah ekonomi. Mau tidak mau masalah duit ini sangat berpengaruh gitu terhadap apa namanya, terhadap sebuah pasangan gitu. Jadi Lu punya duit, lu punya kuasa. lo punya duit, lo punya kuasa, betul. Nah kayak gitu. Nah terus juga gini, bukan berarti kita kudu punya duit, enggak, tapi yang terpenting adalah ngobrol, saling apa namanya, saling pengertian itu sih. Jadi ketika kita bisa ngobrol secara dalam, ketika kita bisa ngobrol ngalor ngidul dan ngobrol secara apa namanya, ibaratnya ketika kita ngomong sama si dia tuh kita tuh nggak kagok. Nah itu green flag tuh, bukan red flag. Kalau misalkan
masih kagok mau ngomong masih mikir apa, wah kagok lama banget. Nah itu baru red flag gitu, soalnya banyak sekali hal yang perlu diurusi gitu. Sekarang ibaratnya kita ngobrol aja ragu gitu loh, takut inilah takut itulah takut ini takut itu, gimana nanti menyelesaikan masalah yang banyak itu gitu loh. Jadi hubungan yang tidak hubungan yang green flag atau hubungan yang tidak red flag adalah hubungan yang bisa ngobrol. Itu sih kalau kalau saya tambahkan ya. Silakan agak. Sebenarnya red flag itu kan banyak tuh. Kayak red flag itu kan ada ini red banget atau ya red tapi yang lainnya green. Misal kalau misalnya toxic ya kan, toxic. Kadang tuh orang suka yang, ini toxic ini enak buat ngobrol, ya kan, enak buat ini. Tapi toxic kalau misalnya dalam perilaku kayak misalnya kasar dan lain sebagainya, nah itu baru uh, nggak itu dan nggak bukan nggak wajar lagi. Gitu. Ini sebenarnya ngaruh juga sama ini di awal kan pertemuan kayak gini red flag ini kan pertama di awal. Kalau misal kita terlalu buru-buru, kita terlalu tergesa-gesa buat ACC misalnya kan, oh ini orang ini oke nih ya kan, misal oke, habis itu langsung digas. Nah ini biasanya tuh belum nampak gitu kan red flag-nya. Jadi kalau misalnya buat bagusnya itu kenalin dulu, jangan sampai gara-gara ada satu nonjol ya kan, ternyata dia kok lagi marah dia mukul, ternyata kok lagi marah dia ngomong kasar, nah, seperti itu. Jadi lebih red flag ini jangan sampai kita temuin di akhir gitu loh, kenalan dulu ya kan, dan Hmm, hmm, step by step dulu ya. gitu. Ya Itu kalau parah kalau itu parah. kalau saya gini, justru kalau misalkan ada pilihan pilihan apa namanya pilihan lawan jenis, ada dua pilihan, yang satu baru kenal, kemudian yang dua udah kenal lama gitu, atau Nah itu betul. udah lama sekelas. Nah itu pasti saya pasti mikirnya yang kedua itu, yang udah lama kenal dan udah lama sekelas. Jadi ibaratnya kalau kita dengan si dia tuh lebih maslahat gitu. Soal soal ya gitu. Ya lanjutkan. Maaf maaf Tapi motong sekarang tuh tadi. uh, tapi kan kebanyakan dari kok anak-anak, maksudnya orang-orang di sekitar kita tuh kan kebanyakan kalau sekarang itu bukan orang-orang yang deket, tapi orang-orang yang baru sliver gitu. Tuh, itu siapa Hmm, itu kan? Oh itu siapa? Nah itu hmm, langsung dikejar. Nah, langsung ditunjukin effortnya, ininya itunya. Padahal nggak harus kayak gitu. Kita step by step dulu lah ya. Seperti itu, jangan sampai gara-gara satu melonjol, red flag-nya padahal banyak di belakang. Itu ujung-ujungnya kan kembali kesehatan mental di akhir. hmm, Seperti itu. ya. Terus Parah. juga Kalau misalnya hmm, kena mental parah. ya terus Gimana juga gitu. terus juga gini, sekarang kan banyak kasus ataupun fenomena yang si cewek atau si cowok tuh, yang si cewek atau si cowok tuh dia menyembunyikan postingan Instagram. Jadi foto-fotonya tuh yang bagusnya aja yang diliatin atau tanpa foto sama sekali gitu. Nah, kalau kalau saya pribadi, saya bukan artis, saya bukan public figure, saya orang biasa. Nah, justru saya memperlihatkan foto-foto yang dulu, status-status yang dulu yang alay gitu loh. Justru saya memperlihatkan. Karena kenapa? Karena saya percaya proses, menghormati proses. Oh dulu saya tuh dulu aneh ya, aku kerjanya kayak gini ya, aku posting kayak gini. Itu bagian dari proses gitu. Jadi harusnya kita, kalau saya pribadi, saya merasa lebih maslahat untuk memperlihatkan postingan-postingan saya yang dulu-dulu, karena ketika ada pasangan nanti, misalkan calon pasangan yang menerima kita apa adanya, oh dia dulu kayak gini, oh dia dulu kerjanya gini, oh dia dulu usahanya kayak gini, oh dia dulu aktivitas kayak gini, ketika itu udah menerima kan itu lebih maslahat juga kan untuk kitanya kan.
kayak gitu. Soalnya sekarang banyak banget orang yang apa ya, ibaratnya dia itu menyembunyikan sifat aslinya gitu. Sumpah gitu loh, Nah, tapi menyembunyikan gini, sifat aslinya. uh, banyak kan tujuan orang tuh gini, kalau Ana lihat ya, Hmm, tujuan orang tuh banyak banget. Ada yang buat dia ceritain kisah hidupnya, riwayatnya, dan gimana perjuangan dia. Ada juga yang dia itu emang personal branding, personal ya kan? branding, Itu iya kan ya. personal branding dia meningkatkan image. Dia nggak perlu baiknya apa enggak. Yang penting dia ada sesuatu yang ke atas brandingnya itu, dia melakukan branding, framing dan sebagainya. Dia jadi punya, soalnya gitu kebanyakan sekarang tuh kayak gitu. Iya iya. Bahkan bahkan media sosial itu memfasilitasi seperti itu, kayak ada filter IG ya. Jadi kalau misalnya yang tadi itu, entah, kalau misalnya di media sosial itu kan emang tujuan orang kan beda-beda. Ada yang personal branding, ada yang nunjukin bahwasanya riwayatnya dari nol, dari awal, dari dia bangun, atau emang dia itu emang buat pelampiasan kekesalan, atau dia buat Hmm, apa sih namanya itu, ya seperti itu, bersharing ya kan. Ada yang bahkan kalau kita lihat itu media sosial dimanapun itu selalu menyediakan yang namanya filter, ya kan. Nah itu uh, macam-macam ya kan. Tapi kalau misalnya buat yang tadi itu personal branding itu juga bagus, misalnya dibuat dunia kerja lebih meyakinkan, atau ya banyak lah. Tapi kalau misalnya buat hubungan, buat ini, itu harus jujur sih ya kan, nggak boleh kayak misalnya iya iya. di sosmed ini ya seperti itu. Tapi ya Hmm, kembalinya ke masing-masing, makanya iya matanya dijaga, jangan sampai gara-gara mata ini kayaknya oke nih langsung disikat. Nah, kan bukan kayak gitu. iya. Jadi kan ya, poin pentingnya kan, poin pentingnya kan itu tadi. Jadi kejujuran dan jelas itu di awal seleranya mau kayak gimana. Ya, selera ini maksudnya dalam tanda kutip ya. Selera dalam muamalah, selera dalam jima, selera dalam dalam manajemen, selera dalam dalam apa? Dalam psikologinya gitu ya. Selera dalam habit kebiasaan masing-masingnya kan kayak gitu-gitu kan maksudnya gitu kan. Nah, sekarang eh ya, apa yang mau diungkapkan lagi lah Kak? Ada nggak? Kalau ini ya, kita sebelum melakukan atau berinteraksi atau memilih seseorang, itu kita buat namanya list yang itu red sama green. Jangan sampai kita asal-asalan pilih seperti itu, karena berdampak di akhir, ya kan. Tapi teman-teman harus ingat, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, ya kan. Dan kita juga seperti itu. Terus bagaimana? Ya, didiskusikan, ngobrol pelan-pelan, ya kan, saling mengenal. Kalau misalnya bisa saling melengkapi, ya itu bagus. Tapi kalau misalnya dari kekurangan dan kelebihan itu nggak stabil, ya mending ya cari aman. Ya, ya paling kalau dari saya itu ya itu tadi. Jadi apa namanya, kita harus jelas dulu di awal seleranya mau kayak gimana. Kemudian harus banyak jujur juga. Kemudian eh, ketika ada dua pilihan atau dua jalan ataupun dua opsi, kita memilih hal yang lebih maslahat gitu loh daripada hal yang mudarat. Ketika jalan A itu lebih maslahat atau lebih banyak kebaikannya, kita pilih jalan A. Tetapi ketika jalan B itu lebih maslahat atau lebih banyak kebaikannya, kita memilih jalan B gitu ya. Jadi pasangan yang
red flag adalah pasangan yang tidak bisa menunjukkan kepada kebaikan, gitu ya. Nah, sekarang menurut Laga pasangan yang red flag adalah pasangan yang Refleks hmm, yang nggak sefrekuensi dengan kita, oke, yang gak sekufu berarti. yang nggak sekup. Nah, ya, oke. Jadi itu ya, saya juga setuju sih. Jadi pasangan yang red flag adalah pasangan yang gak sekufu. Sekufu di sini bukan berarti sama-sama mempunyai kafaah terus berbeda. Enggak, tapi sekufu di sini tuh bisa ngobrol, kemudian mencapai satu kafaah yang sama-sama gitu ya. Kafaah yang sama gitu. Jadi kafaah tuh kayak apa namanya, frekuensi yang sama atau niat yang sama. Ya udah itu aja. Itulah episode Inside the Qahwa pada malam hari ini, yang bertopik atau bertema tentang red flag dalam berbagai status hubungan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami. Terima kasih. Sampai jumpa di Inside Berkohwah di episode selanjutnya. Saya Andika dan Laga pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.